sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Saat ini kami datang dengan segenap hati kami. Kami datang rindu memuji menyembah Tuhan. Kami rindu meninggikan Engkau Yesus. Ya Roh Kudus, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib.
Yesus selalu ada buat kita. Keadaan dunia boleh selalu berubah, tapi cinta Tuhan tak pernah berubah. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Dalam segala keadaan kami, Engkau selalu ada buat kami. Keadaan di luar sana boleh semakin tidak menentu Tuhan, tapi kasih-Mu tidak pernah berubah sampai kapanpun. Oh Yesus, terima kasih Yesus. Musuh akan selalu berdiri, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara
Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan. Selamat menikmati ibadah pada pagi hari ini. Saudaraku, saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Hidup Mulia dan Terpuji. Hidup mulia dan terpuji dimulai dari hati yang ingin turut mengembalakan umat Allah yang besar. Mungkin saudara berkata, lah itulah tugasnya Pak Gembala, itu tugasnya Pak Yusuf, bukan saya. Saudara, kita semua anak-anak Tuhan dipanggil menjadi murid-muridnya Tuhan. Kita diberi tugas oleh Tuhan untuk turut mengembalakan umat Tuhan yang besar. Saudara, pada zaman-zaman seperti sekarang ini khususnya, di mana iblis bekerja dengan begitu gencarnya, iblis mengerahkan kekuatannya untuk sedapat mungkin menyeret setiap umat pilihan Tuhan. Nah, untuk itu Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita turut mengembalakan umat Allah yang besar. Kalau saya perhatikan saudara, dengan adanya pandemi ini, dimanapun gereja-gereja Tuhan, domba-domba Tuhan, itu para gembala sangat mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, saudara, diminta oleh Tuhan untuk kita semua merupakan tim yang ikut memikirkan penggembalaan umat Tuhan. Karena apa, saudara? Kalau dulu biasanya kita bebas beribadah, itu pun seringkali kalau orang itu tidak mau beribadah atau mungkin lama tidak datang, kita berusaha untuk mengunjungi mereka, ya, mendoakan, mengunjungi, menanyakan kenapa tidak datang. Nah sekarang saudara, kalau orang itu beribadah saja kadang-kadang hidupnya masih kurang baik, apalagi kalau tidak beribadah sama sekali. Saya kadang-kadang sedih, saudara. Saya berpikir saya banyak berdoa, Tuhan kalau peliharakan domba-domba. Apalagi saya melihat ya, ada satu gereja besar di Semarang, saudara. Kalau mau beribadah, jemaatnya itu ribuan, tapi dibatasi yang ibadah. Maksimal hanya 300, maka gedungnya besar. Ya. Maksimal hanya 300. Duduknya itu tidak seperti kita nontonnya begini, saya benar-benar jaraknya itu 2 meter, ya. Jauh-jauh. Nah itu jemaatnya dihimbau kalau mau daftar tuh harus, kalau mau ibadah tuh harus mendaftar pakai aplikasi, ya. Harus mendaftar dulu. Kalau dia tidak mendaftarkan dulu, sebab yang sudah mendaftar itu didata nanti, masuk di komputer dan dicek. Kalau sudah datang itu absen menunjukkan nomornya, ya, dapat nomor berapa. Nah itu pun juga masih diseleksi. Kalau tidak memenuhi syarat juga ditolak, sudah dihimbau. Kalau ditolak tidak boleh marah. Saya berpikir, aduh kok menyedihkan sekali ya. Dulu orang nggak ibadah dicari-cari, sekarang mau beribadah aja dilarang, ditolak. Anjurkan ibadah di rumah ya, yang mau ibadah pakai online, yang tidak. Sangat memprihatinkan. Nah untuk itu saya menghimbau saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita merupakan tim, baik itu orang hamba-hamba Tuhan yang ikut di dalam pelayanan di WL, di singer, di pemain musik. Aku kan bukan tugasnya gembala, tapi Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita semua, kita harus ambil bagian di dalam pengembalaan. Mungkin kita diposisikan Tuhan sebagai gembala atas istri kita, si suami, atau mungkin istri diposisikan Tuhan sebagai gembala buat suaminya yang memiliki rohani yang belum matang, atau orang tua, ibu bapak menjadi gembala, diposisikan sebagai gembala untuk anak-anaknya, atau mungkin kita diposisikan gembala di tetangga-tetangga kita, atau sebagai guru-guru sekolah minggu. Jangan kita merasa wah enak, bebas, aku sekarang tugasnya ringan. Saudaraku, kalau saudara mengatakan saudara adalah anak Tuhan yang merasa bahwa dosa kita telah ditebus oleh darah Kristus, saudara punya tanggung jawab atas anak-anak kecil-kecil yang dipercayakan oleh Tuhan kepada saudara. Satu kali kelak Tuhan akan bertanya kepada kita,
bagaimana tugas yang kamu percayakan kepada? Sudahlah engkau kerjakan dengan sungguh-sungguh? Saudara, justru saat seperti ini kita banyak menangis di bawah kaki Tuhan. Kita banyak bergumul di dalam doa, menangisi jiwa-jiwa, jangan sampai mereka direbut oleh cengkraman iblis. Saat ini iblis bekerja dengan kita. Oleh karena itu mari saudaraku, orang yang ikut membalakan itu memiliki hati yang mulia dan terpuji di hadapan Tuhan. Jadi orang yang turut mengembalakan itu memiliki nilai positif, penilaian plus di hadapan Tuhan. Dan ini sangat istimewa bagi Tuhan. Tetapi tentu ada syaratnya. Ada syarat yang harus kita genapi. Kita mau baca lebih dahulu ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Berarti di dalam warta itu ditulis hanya ayatnya ke-15, saya salah pada waktu itu ya, sampai 17. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17 saya akan bacakan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Saudaraku, kalau kita membaca ayat ini, hati kita seharusnya tersentuh. Tuhan pada pagi hari ini tidak hanya sekedar bertanya pada Petrus, coba sebut nama saudara. Tuhan saat ini bertanya kepada kita, nama saudara dipanggil oleh Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan berkata, kalau kita menjawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi. Tuhan berkata, gembalakanlah domba-domba. Dan kata-kata ini, pertanyaan Tuhan ini diulang sampai 3 kali. Kalau saudara sebagai orang tua ya, memerintahkan kepada anak, terus sampai diulang sampai 3 kali, itu berarti bahwa pesan kita itu sangat sungguh-sungguh harus dilakukan. Nah ini kalau pertanyaan Tuhan ini disampaikan kepada Petrus sampai diulang 3 kali, yang jawaban yang ketiga sampai Petrus menangis. Karena Petrus sadar bahwa Tuhan ini benar-benar bertanya. Tuhan ini benar-benar bertanya kepada dia, apakah engkau mengasihi aku? Jadi ada rasa sanksi, benar Petrus engkau mengasihi aku? Ada kalimat yang ketiga, Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Tuhan tahu sampai kedalaman dasar hati kita. Engkau tahu tidak ada yang tersembunyi. Kalau aku ini mengasihi engkau, Tuhan berkata, kalau benar engkau mengasihi, gembalakanlah domba-domba. Karena apa? Tuhan berkata sampai 3 kali. Karena Tuhan tahu bahwa jawabannya ini adalah merupakan tugas yang tidak ringan. Ayat yang ke-18 saya akan bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat
terpotong lagi. Tuhan tahu saudara bahwa tugas yang diberikan kepada Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya Tuhan itu tidak mudah. Yesus sendiri, ini Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus ini sesudah Tuhan bangkit dari kematian. Ketika Yesus belum mengalami kematian, Tuhan mengembalakan domba-domba Tuhan, murid-muridnya Tuhan. Itu tidak mudah. Menggembalakan itu tidak mudah. Oleh karena itu, Tuhan tahu bahwa itu sulit dan merupakan pengorbanan yang harus menaruhkan nyawanya. Maka Tuhan wanti-wanti pada Petrus, gembalakan Petrus, aku titip domba-domba, karena tidak lama lagi Tuhan akan naik ke surga. Gembalakanlah domba-domba. Jadi kalimat ini diulang-ulang satu bukti bahwa Tuhan itu sangat membutuhkan kita. Kalau kita ini benar-benar mencintai Tuhan. Kadang-kala kita ini kurang ya saudara. Dalam kita kalau menyanyi, aku mau cinta Yesus, aku mau cinta Yesus, seolah-olah itu gampang keluar sebagai hiasan bibir kita. Tapi coba renungkan, benarkah kita mengasihi Yesus? Yesus itu punya perjanjian darah dengan kita. Maka ketika Thomas dia ketemu dengan Tuhan, bahwa dia tidak percaya kalau Yesus sudah bangkit, Tuhan menunjukkan tangannya. Ini tangan. Jadi setelah Yesus bangkit, ternyata tanda lubang paku di tangannya Tuhan itu tidak hilang. Sedangkan Yesus sudah pakai tubuh kemuliaan yang dapat menembus tembok, dapat menembus segala batas-batas apa saja. Tapi tanda darah, tanda lubang tangan di Tuhan itu tidak hilang. Itu menunjukkan bahwa Yesus ada ikatan janji darah dengan kita. Kasihnya Tuhan itu tidak pernah terhapuskan. Makanya setiap kita kalau jatuh dalam dosa, walaupun kita sudah minta ampun kepada Tuhan tersebut, ketika kita ini dulu hidup dalam dosa, ditebus oleh darah Yesus, terus kita seringkali dalam perjalanan hidup kita jatuh dalam dosa. Cintanya Tuhan itu tidak ada batasnya. Selalu Tuhan itu mencari dan mencari kita. Dengan berbagai macam cara Tuhan lakukan. Tanda darah itu tidak dilupakan olehnya. Bagaimana dengan itu? Cinta kita terhadap Tuhan harus, kalau kita tidak pernah melupakan salib, arti salib Kristus. Oleh karena itu setiap bulan kita mengadakan perjamuan kudus. Apa arti itu? Perjamuan kudus itu mengingatkan kita bahwa ada ikatan pada darah Kristus dalam hidup kita. Untuk seharusnya kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita cinta kepada Tuhan, Tuhan titip domba-dombanya kepada kita. Gembalakanlah domba-domba. Mungkin saudara, tadi sudah saya katakan, diposisikan Tuhan sebagai gembala. Bisa mungkin kalau suami saudara belum bertobat, masih bergelimangan di dalam dosa, masih lagi asik main-main dengan dosa dalam dunia. Sebagai istri saudara diposisikan Tuhan untuk menjadi gembala buat suami saudara. Sebaliknya suami, kalau engkau melihat istrimu belum bertobat, masih hidup bergaul dengan dosa, para suami diposisikan Tuhan untuk menjadi gembala buat istri saudara. Atau orang tua diposisikan menjadi gembala buat anaknya. Atau mungkin anak-anak, dia yang sudah memiliki pertobatan yang baik, melihat orang tua, saudara, teman belum percaya kepada Tuhan atau percaya tapi masih hidup dalam kefasikan. Saudara sebagai anak diposisikan kita untuk menjadi gembala buat mereka. Saudara sepelayanan, mungkin saudara diposisikan Tuhan sebagai gembala buat teman-teman sepelayanan yang belum ada pertobatan dalam hidup. Lebih-lebih
ketua-ketua on-konser, guru-guru sekolah minggu, ya. Siapapun kita pagi hari ini diposisikan Tuhan sebagai gembala atas domba-domba yang dititipkan Tuhan kepada kita. Kita bertanggung jawab. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita bertanggung jawab ke jiwa-jiwa. Nah, tentu saudara, sebagai orang yang ikut mengembalakan, itu ada persyaratan yang harus dipenuhi dan kita harus berusaha masuk ke dalam itu. Ya. Kita lihat, mungkin kita ini sebetulnya sudah ditugaskan sebagai gembala, tetapi kita masih memiliki tabiat-tabiat domba-domba yang nakal. Padahal kita ini dipercaya Tuhan sebagai gembala. Ya harus mesti, jadi gembala itu mesti kayak sekolah pendeta dulu, sekolah teologi dulu. Itu memang perlu. Tetapi ada hal yang jauh lebih penting dari itu, yaitu sikap hati kita. Mungkin kita tidak perlu punya titel, tidak perlu punya jabatan pendeta atau pendeta muda, pendeta pembantu. Mungkin kita tidak punya. Tapi kalau kita ini punya hati sebagai gembala yang mulia dan terpuji, maka kita sudah dipandang Tuhan layak untuk menjadi gembala. Nah, itu sifatnya, yaitu yang pertama di sini saya tulis. Sebagai seorang gembala, dia harus memiliki sifat rela berkorban. Ya. Rela berkorban. Seorang gembala, syarat yang pertama, dia harus memiliki sifat rela berkorban. Yesus sebagai gembala yang baik, dia rela berkorban, mati di atas kayu salib untuk membela domba-dombanya. Sebab saudara, sejak kejatuhan Adam jatuh dalam dosa, semua manusia di muka bumi mendapatkan warisan dosa dari Adam dan Hawa. Sejak saat itu, saudara, kalau dulu orang kalau jatuh dalam dosa ditebus dengan menyembelih lembu, menyembelih domba, menyembelih burung sesuai dengan ukuran dosa mereka masing-masing. Tetapi semua itu merupakan satu bayangan Yesus yang menjadi korban di atas kayu salib. Nah, kita saudara sudah digembalakan Tuhan melalui korban Kristus yang menjadi teladan buat kita. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Jadi saudara, kalau dinamakan korban itu memang gak enak ya. Waduh, kalau sudah disebut dengan korban, sudah kita merasa abot ya. Ya kalau korban uang tak masalah ya, mungkin kita masih mampu. Tapi kalau korban nyawa, kita belum sampai ke situ ya saudara. Tapi kita sedikit ambil sifat karakter Yesus, pengorbanan Kristus. Mungkin korban apa sih? Korban perasaan, ya. Korban kasih. Kita sudah melayani, ya. Mungkin si suami sudah melayani istri, berjuang mati-matian untuk kebutuhan rumah tangga, mengasihi istri, mengasihi keluarganya. Tapi mungkin belum mendapatkan balasan yang baik dari pelayanan para suami. Saudara, kalau kita diposisikan Tuhan sebagai gembala, punya karakter seperti Kristus rela berkorban, maka kita akan lakukan semua itu dengan kerelaan, keikhlasan hati kita. Kadang-kala kita sesama pelayan Tuhan, mungkin kita saling melayani, terus ada orang mencela atau mungkin mengecewakan, kita sudah ngomel, melayani dengan baik, gak terima kasih, tapi balasannya kok seperti itu. Kita sudah ngomel. Coba kita renungkan. Ketika kita sudah mulai merasa kecewa dengan sikap orang yang kita layani, kita ingat, memang sikap gembala
gembala itu harus rela berkorban. Yesus saja berkorban mati-matian sampai tubuhnya hancur diberikan sebagai gembala yang baik. Nah kalau saya itu hanya korban perasaan sedikit saja, atau mungkin korban apalah, korban uang, korban waktu, korban pikiran, coba bandingkan dengan pengorbanan Kristus. Dan memang itu Allah minta dari kita sebagai orang yang dipercaya menjadi gembala, itu harus ambil bagian. Dan kalau kita belum merasa tersakiti pada saat kita itu memberikan persembahan korban, mungkin kita belum memiliki karakter seperti Kristus rela berkorban. Jadi yang pertama yaitu harus rela berkorban. Mungkin kita belum sampai rela berkorban tentang nyawa, tapi korban tersakiti, mungkin korban tersakiti dari perbuatan domba-domba yang nakal, kita harus ikhlas, saudara. Minta keikhlasan dari Tuhan. Memang kadang-kadang sifat daging ini nggak terima pengaruh, saudara, nggak terima. Aku sudah berbuat baik, diperlakukan seperti ini. Nah itu mulai berontak. Kalau sudah mulai berontak, katakan kepada jiwa saudara. Saya ajarkan kepada beberapa orang yang konseling dengan saya, ketika sudah merasa capek, lelah menghadapi permasalahan dalam hidup, saya ajarkan, kamu diam dulu, terus sebut namamu sendiri. Sebut namamu sendiri, atau katakan, hei jiwa, tenang, suruh tenang. Saya setiap kali menghadapi gejolak apa saja, sambil saya mungkin beraktivitas olahraga atau saya berdiam diri, atau saya katakan, hei jiwa, kadang saya sebut nama saya sendiri, tenanglah, tenanglah, ikhlaskan diri, ikhlaskan jiwamu, bahwa engkau dipanggil Tuhan sebagai gembala atas mungkin anak-anakmu, atas temanmu sepelayanan, atas murid-muridmu sekolah minggu, kalau engkau punya murid-murid sekolah minggu yang nakal, atas istrimu, atas anak-anakmu, sebut nama saudara. Tenang jiwa, ikhlaskan diri. Nanti apa yang kita ucapkan saudara, kita deklarasikan lewat mulut kita, itu akan mengalir melalui kita. Ada satu kekuatan dan keikhlasan itu akan muncul. Jadi kita tidak merasa kecewa, tidak merasa sedih atas perlakuan orang yang kita gembalakan. Itu merupakan satu kekuatan. Memang kita dipanggil Tuhan untuk menjadi gembala buat mereka. Jadi kita harus punya sifat rela berkorban. Berkorban itu memang sakit, saudara. Kalau domba atau lembu itu disembelih, dia bisa bersuara, dia menjerit, sakit. Memang sakit itu, korban itu disembelih sakit. Ketika kita memiliki karakter berkorban, buat daging itu merasa sakit, buat perasaan ini terasa sakit, itu baru namanya korban. Baru namanya korban. Dan kita tidak akan merasa kecewa, tidak akan merasa sedih. Memang begitulah Tuhan percayakan. Justru kita akan ingat bahwa gembala itu punya hati yang mulia dan terpuji di hadapan Tuhan. Oh luar biasa, saudara. Saudara dipuji di hadapan manusia. Orang itu loh hatinya mulia, baik orangnya, itu aja sudah senang. Apalagi yang memuji kita adalah Tuhan. Kalau Tuhan berkata, hai anakku, engkau aku titipi domba-dombaku, benar-benar engkau punya hati mulia dan terpuji. Kalau hati kita mulia dan terpuji, Tuhan sangat jatuh cinta kepada kita. Saudara, kalau Tuhan sudah jatuh cinta kepada kita, kebahagiaan apa yang kita peroleh dari Tuhan tidak bisa dihitung dengan nilai harta kekayaan dunia. Oleh karena itu, carilah pujian dan kemuliaan dari Tuhan. Jangan cari pujian
dunia, dari manusia. Manusia hari ini bisa memuji-muji kita, besok bisa memaki-maki kita. Itu manusia. Tapi kalau kepujian kemuliaan itu Tuhan yang mempromosikan, itu sangat dahsyat, luar biasa betul. Sering kali kami lain kesempatan, kalau saya diberi kesempatan lama untuk menyampaikan firman Tuhan, sangat ingin menyampaikan itu lari dari cari kepujian diri sendiri. Seperti itu sangat bahaya. Saya simpul sedikit, malaikat Tuhan saja dijatuhkan, dilempar ke bumi karena cari kepujian buat dirinya sendiri. Nah, sekarang ini zaman lagi ngetren merasuk setiap manusia yang peduli dari golongan bawah sampai atas, yaitu mencari kemuliaan diri sendiri. Nah, ini merupakan awal dari dosa manusia, yang manusia bisa jatuh di dalam berbagai macam dosa yang lain karena ingin dipuji, ingin dimuliakan, memuji dan memuliakan diri sendiri. Yang selanjutnya, tadi sifat gembala yang rela berkorban. Rela berkorban itu dasarnya kasih. Ya, ada orang berkorban supaya dipuji. Tadi juga saya singgung tentang kepujian manusia. Nah, itu nanti akan jatuh dengan berbagai macam dosa-dosa lain. Tetapi rela berkorban di sini adalah dasarnya belas kasihan. Ya. Rela berkorban atas dasar belas kasihan. Kenapa Tuhan Yesus mau berkorban? Untuk mengorbankan dirinya menebus domba-dombanya yang hidup di dalam dosa. Karena Yesus itu punya sifat hakiki dari Tuhan kita, yaitu apa sih? Kebenaran dan belas kasihan. Itu tidak bisa terpisahkan dari karakter hakiki dari Tuhan kita. Benar dan kasih itu sifat mutlak dari Tuhan. Nah, Tuhan minta juga kepada kita supaya kita ini hidup penempel kepada Tuhan yang memiliki karakter benar dan kasih. Kasih saja tidak cukup. Orang bisa mengasihi tapi belum tentu hidup dalam kebenaran. Kasih hawa nafsu itu tidak ada kebenaran di dalamnya. Tapi kalau kita hidup benar dan kasih, dua katanya digabungkan jadi satu, benar dan kasih ini ada dalam hidup kita, maka kita akan bisa menciptakan hidup yang mulia dan terpuji. Nah, belas kasihan yang dimiliki oleh Kristus itu harus menjadi bagian di dalam hidup kita. Matius 9 ayat 13. Matius pasal 9. Ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi rela berkorban kita ini atas dasar belas kasihan. Saudara, kalau kita melihat orang-orang yang hidup di dalam dosa, kita harus timbul rasa belas kasihan. Jangan kita berkata, biar ciloko ya aku. Kadang-kadang kalau kita itu melihat kenakalan orang ya, kita itu kadang-kadang jengkel, benci lokok ya biar ya, itu salah. Ada seorang istri, dia waktu konseling dengan saya, jengkel dengan suaminya, terus-terusan main judi, terus-terusan mabuk-mabukan, tidak bertobat ya. Hidupnya menjengkelkan, tidak cinta keluarga, menyakiti istri, menyakiti anak-anak ya. Uang hanya dihabiskan untuk kepuasannya diri sendiri ya. Nah, lalu si istri ini dia berkata, lebih baik wong mungkin tidak mati wis, aku gak dibojo gak apa-apa. Saya katakan jangan seperti itu ya. Saya katakan itu salah besar di hadapan Tuhan. Cabut kata-katamu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau diposisikan Tuhan sebagai gembala buat suamimu yang belum bertobat. Justru
dalam dosa. Ini merupakan domba yang lagi dia itu ada di pinggir jurang laut, ada di pinggir jurang. Coba saudara, kalau saudara mungkin melihat, bayangkan saudara melihat ada anak kecil lucu, mungkin ganteng lucu, terus dia itu duduk mentang-mentang di pinggir jurang yang sangat berbahaya sekali. Kira-kira apa yang saudara lakukan, saudara? Apa yang kita lakukan? Pasti hati kita tuh seperti diiris. Tidak pernah melihat seperti itu, saudara. Saya ketika melihat di YouTube ya, ada orang mau bunuh diri, saudara. Nah itu sudah gandul-gandul, dia itu masih mungkin tidak tahu apa ya, normal antara berani dan tidak, mungkin begitu ya. Itu saya waktu melihat itu, hati saya itu, perut saya itu merasa perih, saudara. Langsung saya alihkan, saya sudah tidak kepingin melihat. Nah saudara, orang yang punya hati berbelas kasihan melihat orang berdosa itu seperti orang yang lagi duduk di jurang laut, saudara. Maka harus muncul dalam hati kita rasa belas kasihan. Jangan saudara ben mati yo ben, tidak boleh seperti itu. Harus muncul rasa belas kasihan. Kalau kita punya hati gembala, muncul rasa belas kasihan. Kalau sudah mulai muncul rasa belas kasihan, maka saudara akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan orang ini. Kalau saudara sudah merasa cuek, berarti belum ada sifat belas kasihan. Tapi kalau kita sudah ada rasa belas kasihan, maka kita tidak akan rela orang itu nanti, sebab orang yang berdosa, domba yang nakal, yang hidup dalam dosa, itu nanti harus masuk dalam zaman perhakiman untuk dihakimi oleh Allah dan dimasukkan dalam hukuman kekal dalam api neraka. Kalau kita punya rasa belas kasihan, kita akan berjuang mati-matian merampas mereka dari cengkeraman kuasa-kuasa iblis. Apapun akan saudara lakukan, sekalipun itu harus berkorban buat nyawa kita, buat perasaan kita, mungkin harta kita. Kita tidak akan merasa, aduh, aku rugi itu. Saya tidak akan merasa itu. Tapi rasa belas kasihan ini akan menutupi segala kesalahan. Seberapapun besarnya kesalahan orang terhadap kita, rasa belas kasihan itu akan menutup. Dan kalau itu belum ada, mungkin masih ada rasa sakit hati, kecewa, jengkel, marah, perlu kita diam di bawah batu. Kita tempelkan hidup kita kepada yang punya belas kasihan, yaitu Yesus. Yang punya kasih dan belas kasihan, Yesus. Kita tempelkan erat. Tuhan, jangan lepaskan tanganku dari genggaman tangan. Biar sifat tabiat ilahimu itu mengalir terus memenuhi hidupmu. Memang saya tidak gampang, tapi kalau saudara punya kerelaan hati, mau menjadi gembala yang baik, kita akan berusaha. Jangan jauh-jauh dari Tuhan, terus melakukan salatnya. Dan saya pastikan, kalau saudara bisa hidup seperti hatinya Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil untuk membawa orang berdosa bertobat kepada jalannya Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Kenapa seringkali kita gagal membawa jiwa datang bertobat kepada Tuhan? Baik itu suami, baik itu istri, baik itu anak, baik itu teman, baik itu saudara. Seringkali kita gagal membawa mereka untuk bertobat kepada Tuhan karena kita sendiri masih gagal, belum punya karakter belas kasihan Kristus dalam hidup kita. Kalau kita sudah punya sifat ilahi Kristus, belas kasihan, saya yakin bahwa kita akan bisa membaik. Sebab apa? Orang yang berbelas kasihan akan terus menangisi jiwa-jiwa itu di hadapan Tuhan, supaya waktu Tuhan dinyatakan membawa orang bertobat di bawah kaki Tuhan. Selanjutnya, saudara, karakter selanjutnya adalah lemah, lembut, dan rendah hati. Karakter gembala itu lemah, lembut, dan rendah hati. Dan sifat lemah, lembut, rendah hati ini juga
oleh Tuhan. Makanya kalau orang Kristen itu hidupnya dekat sama Tuhan, nempel sama Kristus, pasti punya karakter Tuhan. Itu pasti. Kalau kita hidupnya jauh, ya nggak dapat keluar. Sebab orang yang melekat itu mesti akan transfer. Rohnya Tuhan akan tertransfer dalam hidup kita. Matius pasal yang ke-11 ayat 9. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan berkata, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Apa lemah lembut itu? Lemah lembut itu kan kalau jalan duduk-duduk ya, terus ngomongnya halus, ngomongnya tuh rasanya tuh apa ya, kayak putri Solo dilembut-lembutkan begitu. Belum tentu loh saudara, orang yang seperti itu tuh punya hati yang lemah lembut. Saya kadang-kala ya pernah dulu kecewa ya, melihat orang tuh aduh bahasanya kalau ngomong tuh halus gitu ya, halus terus ya ngomongnya tuh dinoto sopan. Saya pikir aduh orang ini baik sekali ya. Ternyata saudara, kalau sudah kena masalah, waduh kata-katanya saudara. Jadi itu memang manusia itu sifatnya kadang-kadang suka menyembunyikan sesuatu saudara. Sebetulnya karakternya itu jahat, ya hatinya itu jahat, tapi ditopengi saudara dengan kemunafikan yang kelihatannya kata-katanya halus begitu ya. Tapi yang dikatakan di sini bukan seperti itu saudara. Bukan seperti orang yang ya memang seharusnya kita belajar kalau hati kita ini lembut, keluarnya juga lembut ya. Dalam luar sama, seharusnya seperti itu. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini, kelemah lembutan, lembut hati kita seperti hatinya Tuhan itu gampang dibentuk. Kalau sesuatu itu lembek, lemah lembut, itu gampang dibentuk. Itu loh, kalau anak-anak sekarang itu suka main apa namanya, yang suka dipocah kita tuh dulu saya itu suka beli apa? Spisi. Ya spisi ya itu yang dipocah kita digulung, ditekuk sana, ditekuk sini, nurut aja itu ya. Nah, orang kalau punya sifat lemah lembut itu gampang dibentuk oleh firman Tuhan. Tapi kalau orang ngomongannya tuh halus, lemah lembut, bungkuk-bungkuk, tapi kalau ditegur dengan firman Tuhan masih dongkol, tidak ada perubahan, itu bukan itu yang dimaksud itu. Bukan lemah lembut yang seperti itu yang diminta Tuhan. Tapi lemah lembut itu hati yang gampang dibentuk oleh firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni, ya harus seperti mulut ampuni. Kalau Tuhan mengatakan buang sakit hati, kekecewaan yang ada dalam hati, buang. Kita minta kekuatan Tuhan, buang. Nah itu orang yang lemah lembut yang gampang dibentuk. Buang kesombongan, buang yang keinginan untuk meninggikan diri, untuk ingin dihargai. Sebab orang kalau sudah selalu ingin dihargai, itu cenderung hatinya itu sombong. Kalau kesenggol sedikit merasa marah atau tidak dihargai, nah itu kita malas diri. Sebab kejatuhan manusia dalam dosa sombong ini sangat rentan sekali, sangat rentan sekali. Banyak orang jatuh di dalam dosa karena awal mulanya adalah kesombongan. Nah, oleh karena itu, kalau kita ini sadar, kita tahu bahwa di dalam hati kita ini ada dosa-dosa. Seringkali orang itu berkata, nanti salah, sombong saja. Saudara kalau membaca nanti, saya minta akhirnya pokoknya kita paksa dikatakan. Roh manusia itu merupakan pelita tubuhmu. Dalam Amsal ada saya membaca dari Pak. Roh manusia itu merupakan pelita dalam tubuhmu. Apa maksudnya? Pelita itu apa? Pelita itu lampu yang menyala. Pelita itu lampu yang menyala. Roh manusia itu merupakan lampu. Lampu itu menerangi dalam kegelapan, ya toh?
dari debu dan tanah itu masih merupakan golekan, boneka yang mati, belum bisa bergerak, belum bisa bernapas. Tapi ketika dihembuskan nafasnya Allah dalam hidup manusia, manusia itu baru mulai hidup. Dan nafas ini adalah roh manusia. Roh manusia, maka dalam kitab Amsal dikatakan roh manusia itu adalah pelita tubuh. Jadi kalau ada orang berbuat salah terus berkata aku nggak tahu kalau ini salah, itu bohong. Bohong. Sebab apa? Pelitanya itu menyala, sudah. Rohnya itu menyala. Tahu, oh itu di pojokan hatimu itu ada dosa kecewa. Di sempitan lubuk hatimu itu ada kesombongan. Itu roh manusia itu sudah menuduh. Jadi pasti sudah kita merasa kok punya kesalahan ini ya. Ini merupakan kelemahan daging. Setiap manusia punya kelemahan daging. Dan tidak ada manusia yang tidak tahu kelemahannya sendiri. Tidak ada. Orang tidak kenal Tuhan pun tahu kalau hidupnya itu salah atau tidak itu tahu. Apalagi kita ini hidup di zaman anugerah. Kita percaya kepada Roh Kudus jauh lebih lagi. Selain roh kita yang tahu kesalahan kita, ada Roh Kudus yang mendampingi roh kita, yang menunjukkan, iki kamu nyimpen dosamu, buang dosamu ini loh, buang. Itu terus berkata. Cuman kita ini jadi orang yang keras hati atau lemah lembut. Kalau kita lemah lembut, ditunjuk dosanya itu kita cepat menjadi sadar. Ya, kelemahanku kok ini tuh. Selalu muncul dalam pikiranku dosa kesombongan. Selalu muncul di pikiranku ini roh kecewa, roh sakit hati, roh iri hati, roh kebencian. Ini kelemahan Tuhan. Nyeru nangis kepada Yesus. Darah Yesus, tolong saya, lepaskan aku dari dosa-dosa itu. Harus selalu ada. Terus kita ini berjuang melawan kelemahan-kelemahan kita bersama dengan darah Yesus. Maka kita akan dipimpin itu, gampang dibentuk untuk nurut maunya Tuhan. Untuk nurut maunya Tuhan. Maka saudara akan berjalan kepada kesempurnaan demi kesempurnaan sampai Tuhan datang menjemput kita. Kalau kita keras hati, nggak peduli suara hati kita yang didampingi Roh Kudus menegur kita, buang salam Allah Tuhan. Wong hidup di dunia sopo orang yang tidak berdosa. Siapa Tuhan orang yang tidak pernah bohong? Siapa Tuhan orang yang tidak pernah sombong? Itu selalu kita pupuk menjadi pupuk dalam hati kita. Maka hati kita akan menjadi semakin keras. Pada akhirnya kita ini sudah merasa mendukakan hati nurani kita sendiri. Dan hati nurani ini menjadi keras sampai dosa bermacam-macam timbul dalam hati kita sudah tidak merasa apa-apa. Nah itu bahaya. Coba kita baca Amsal 26 ayat 11. Amsal 26 ayat 11. Seperti anjing kembali ke muntah, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Ini Ustaz. Kalau orang berdosa itu, maaf ya, ini yang mengatakan firman Tuhan, orang yang selalu jatuh bangun di dalam dosa, ya, diampuni dosa lagi, diampuni dosa lagi, diampuni berzina lagi, diampuni berbohong lagi. Dan orang yang seperti itu dikatakan oleh firman Tuhan seperti anjing kembali ke muntahnya. Menjijikan ya saudara. Kalau kita lihat itu rasanya enak, kepingin apa ya, mual perut kita ya. Nah, ini yang dilakukan oleh orang yang selalu jatuh bangun di dalam dosa. Demikian orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jadi kebalikannya dari orang yang lemah lembut adalah keras hati. Keras hati itu tegar tengkuk seperti bangsa Israel. Dan bebal, firman Tuhan katakan, bebal itu bahasa Jawanya gablek. Gablek sedang mentah. Ditegur oleh firman Tuhan ya. Tiap hari bacaannya firman Tuhan, tiap hari
persekutuan, rajin ke gereja, tapi firman Tuhan dibiarkan ngobos begitu saja. Ya, itu orang yang beban. Firman Tuhan katakan orang beban seperti itu. Jangan kita seperti itu. Sebab ada saatnya Tuhan sudah stop waktu. Sebab manusia itu dibatasi dengan waktu. Siapa di sini yang tidak punya batas waktu? Akan hidup terus gak mati-mati melungsungi. Semua kita manusia ini dibatasi dengan waktu. Ada waktunya yang tinggal untuk 1 jam, ada waktunya yang masih 1 tahun, ada waktunya masih 5 tahun, tapi semua dibatasi. Jangan main-main dengan kesempatan yang masih Tuhan berikan dalam hidup. Kalau hari ini kita masih hidup sehat, kita masih diberi kesempatan untuk itu adalah kesempatan anugerah. Jangan kita jadi orang beban. Jangan kita jadi orang beban yang tetap duduk dalam perbuatan dosa. Sebab Tuhan sudah berkata, stop, waktumu sudah habis. Ketika kita masih jadi orang beban yang tidak mempan dengan teguran firman Tuhan, sudah hilang sikap masuk dalam waktu pengamatan. Jangan sampai doa saya terus menerus kepada Tuhan. Jangan sampai itu terjadi atas jemaat Tuhan itu Grace Class. Saya kumpulkan dalam itu. Keluar dari zona dosa. Keluar saudara dari kenyamanan dosa. Lepaskan semua ikatan dosa ini. Supaya kita menjadi orang yang hidup takut akan Tuhan, punya hikmat daripada Tuhan, bisa membedakan mana yang berdosa, mana yang tidak, dan berjalan dengan kekuatan Tuhan. Puji Tuhan. Sifat yang terakhir bukan firman yang terakhir, yaitu menjadi teladan. Yohanes 13 ayat 15. Injil Yohanes pasal 15. Pasal 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepada. Yesus sebagai gembala yang baik, dia memberikan sifat keteladanan. Satu lagi ya, 1 Petrus pasal 2. Ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi Yesus itu menjadi teladan, contoh, figur Yesus itu menjadi teladan, menjadi contoh. Patron kita bukan pendeta, patron kita bukan guru sekolah minggu, patron kita bukan ketua sinode, bukan. Patron kita, orang kalau buat baju, saya kalau potong baju itu ada patung dari kertas yang sudah digambar, terus ditempelkan di kain, terus dipotong seperti bentuknya patung itu. Nah, itu Yesus gambar, figur, patron sebagai teladan kita. Jangan saudara lihat manusia, jangan lihat saya. Saya bukan patron buat saudara, tapi saya harus memfungsikan hidup saya sebagai teladan. Saudara bukan jadi patron seperti Yesus, tapi saudara difungsikan Tuhan. Ngerti maksud saya? Jadi begini, kalau orang melihat saya, melihat selalu mencontoh saya, ketika saya jatuh di dalam dosa, maka saudara akan berkata, loh, lah tanpa anaknya oleh ngapusi, berarti kalau aku ngapusi gak apa-apa. Nah ini sudah, kalau kita melihat figur teladan patron manusia, tetapi bukan menjadi satu alasan tawaran untuk kita ini lemah. Kalau begitu aku gak bisa seperti Yesus, dan nanti ada konsekuensinya. Tapi kalau kita melihat Yesus, dia tidak ada cacat celahnya sebagai teladan yang patut diikuti. Sebab kalau kita melihat
Sebab kadangkala ya melihat orang itu kelihatannya rohaninya begitu, ternyata kok begitu ya. Dan kita itu lemah. Tapi kalau selalu memandang figurnya di Kristus dan kita itu harus meneladani Kristus, secara otomatis hidup saudara akan menjadi teladan buat yang di belakang. Tapi kalau saudara melihat figurnya manusia, ketika itu orang jatuh dalam dosa dan kita menjadi lemah, gagallah kita untuk menjadi teladan. Sebab kita ikut harusnya dia. Itu yang saya maksud, bahwa kita ini tidak bisa menjadikan teladan manusia, tapi kita masing-masing bertanggung jawab atas diri kita, hidup meneladani Kristus supaya kita bisa diteladani buat orang lain. Teladan itu berjalan di depan, berjalan di depan. Jadi orang yang punya karakter gembala itu berjalan di depan, domba-domba ada di belakang. Dan orang yang ada di depan itu selalu dilihat dari belakang. Mungkin kalau kita geser ke kiri, loh, jalan anak Tuhan itu jalan sempit loh, jalannya harus lurus, nggak boleh belok kanan, nggak boleh nyerong kiri, ya. Nah, itu kita dapat diteladani, dapat dicontoh. Tapi kalau kita ini sudah hidup kita nggak bisa jadi teladan, hidup kita ini sudah amburadul, ya. Dunia ini lagi hidup dalam berita-berita kebohongan. Anak-anak Tuhan ya, kalau hati-hati sebenarnya, kalau ada berita-berita yang belum tentu kebenarannya, jangan di-share, ya. Jangan di-share, ya. Karena kita ikut andil di dalam dosa. Jangan tetap tidak ngerti ya sudah, mending tak usah ikutan share-kan berita yang belum tentu kebenarannya. Nah, jadi di sini ditekankan hidup kita sebagai yang diposisikan Tuhan sebagai gembala harus hidup meneladani Kristus, terus berjalan kemana Tuhan pergi kita mengikuti. Maka kita secara otomatis, kalau hidup kita meneladani Kristus, maka hidup kita pasti bisa jadi teladan, ya. Bisa jadi teladan. Tapi kalau kita ini meneladani manusia, kita belum tentu bisa jadi teladan buat orang lain. Sebab manusia itu cenderung banyak salahnya. Nah, sekarang saya akan berikan contoh. Orang yang memiliki hati gembala. Kejadian pasal 14 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan. Kejadian pasal 14 ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon Arbantin, kepunyaan Mamre. Orang Amori itu saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sepupu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai Kedar. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanya kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudara itu serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Jadi kisah ini menceritakan tentang Abram. Waktu itu belum jadi Abraham, saudara. Masih bernama Abram. Sebab Abraham adalah itu adalah disisipkan nama Allah di tengah-tengah Abraham. Abram. Nah, ini ketika itu kejadian ini masih namanya Abram. Nah, Abram ini ketika dia sudah berpisah dengan Lot, dan Lot itu memilih tinggal di tanah di daerah yang dekat Sodom, masuk wilayahnya Sodom dan Gomora. Nah, ketika Lot tinggal di situ, ada peperangan besar. Sodom ini dikepung oleh raja-raja yang bersatu mengepung mengalahkan Sodom. Maka termasuk Lot ini, keponakan Abram ini, ikut ditawan bersama dengan milik-miliknya, ya, termasuk istrinya, termasuk pokok keluarganya, harta bendanya, itu ikut ditawan.
itu ditawan loh sama musuh beserta dengan seluruh kekayaannya ditawan. Lalu Abram ini dia tergerak hatinya karena hati Abram punya rasa belas kasihan. Punya rasa belas kasihan. Kalau dia tidak punya belas kasihan, dia akan melakukan itu. Dia mengerahkan kekuatannya dan orang-orangnya untuk mengejar musuh. Mengejar musuh, mendapatkan, melepaskan Lot dari tawan. Dilepaskanlah Lot dan beserta dengan kekayaannya dibawa kembali, ditarik kembali, didekatkan kepada Abram. Nah, saudara, kalau saudara membaca di dalam pasal yang ke-13, ya, Kejadian pasal 13, sedangkan Lot itu punya sifat yang kurang baik terhadap Lot pamannya. Lot itu mempunyai sifat kurang baik terhadap pamannya Abram. Kejadiannya nanti baca sendiri ya, Kejadian pasal 13 ya. Di mana ketika ini Abram ini cinta sekali dengan keponakannya itu. Ketika Abram disuruh keluar dari negeri Ur Kasdim oleh Allah ke negeri yang tidak diketahui namanya, suruh oleh Tuhan, Abram ini bawa keponakannya yang bernama Lot. Kenapa dia kok ingin membawa Lot? Karena daerahnya Abram ini adalah daerah penyembahan berhala. Nenek moyang Abram ini penyembah berhala. Nah, Abram ini dekat dengan Tuhan. Maka ketika dia diperintahkan oleh Tuhan, keluar Abram dari negeri, aku akan pimpin kamu ke satu negeri yang kamu tidak ketahui. Nah, Abram tahu bahwa perintahnya Allah itu benar dan membawa hidup yang lebih baik daripada hidup di negerinya. Maka dia ingat orangnya dibawa supaya tidak hidup dalam dosa penyembahan berhala. Dibawa di satu daerah. Ketika Abram ini sudah domba-dombanya itu beranak pinak, ya, sudah jumlahnya besar, kekayaannya juga, keponakannya juga punya kekayaan domba-domba yang banyak juga di salah satu daerah dia berkemah. Maka ini gembala-gembalanya si Abram dan gembala-gembalanya Lot ini bertengkar rebutan rumput. Nah, Abram ini memikirkan hal-hal yang tidak ingin terjadi sampai nanti antara Abram dan Lot bertengkar. Maka Abram berkata kepada si Lot, kita ini sudah tidak cukup lagi tinggal kita ini bersama-sama, karena jumlah ternakmu banyak, sedangkan padang rumputnya sudah tinggal sedikit. Alangkah baiknya kita berpisah. Coba kamu pilih, kamu layangkan pandanganmu, mana tempat yang hendak kau anggap baik, kau pilih, dan kita berpisah. Kalau saya membaca di pasal 13 ini, Lot ini tidak punya karakter yang baik. Saya simpulkan bahwa karakter Lot yang tidak baik adalah egois. Egois itu mementingkan diri sendiri. Orang kalau sudah punya sifat egois, mementingkan diri sendiri, itu saudara kembarnya adalah sifat iri hati. Itu sudah dari mana? Orang yang mementingkan diri sendiri, egois, pasti punya sifat iri hati. Itu gandengannya, baca dulu ya. Yakub 13 ayat 14. Yakub 3 ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ini sudah sifat tidak baik. Jangan kita lawan kebenaran. Kebenaran mengajarkan kita ini sifat apa? Belas kasihan. Ini lawannya. Iri hati, egois, itu lawannya belas kasihan. Sebab orang kalau sudah punya sifat egois, iri hati, tidak punya rasa belas kasihan. Nah, itu sudah merupakan ciri wanti. Orang kalau sudah punya sifat egois, tidak punya rasa belas kasihan. Jadi kalau saudara melihat orang hanya berfokus
diri sendiri. Pokok awake dhewe puas, awake dhewe senang, ya sudah tidak akan memikirkan orang lain. Jadi kalau saudara merasa tidak dikasihi, saudara harus bisa menerima, karena orang itu tidak punya sifat belas kasihan. Apapun yang dia lakukan, suami itu tidak lebih tanggung jawab, ya. Dia tidak menghidupi, tidak menafkahi saya, ya. Dia lebih senang dengan permainan judinya. Orang yang suka main judi itu karena dia punya sifat egois. Orang yang punya ikatan hobi yang melebihi dari tanggung jawabnya kepada keluarga, baik hobi itu main game, baik hobi itu mancing, baik hobi itu apa lagi itu? Selain mancing itu main catur, pokok punya hobi-hobi yang mengalahkan kepentingan keluarga. Itu orang sudah punya karakter egois. Dan kalau sudah egois mementingkan diri sendiri, saudara ya tetap nolong-nolong, nggak mengasihi, dan memang karakternya juga tidak berbelas kasihan. Itu kebalikannya, orang egois tidak punya sifat belas kasihan. Inilah sifatnya seperti itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Seharusnya dia lebih muda, lebih kuat, dia harusnya berkata kepada Abraham, "Paman, sudah paman aja silakan memilih dulu." Dia kan harusnya begitu. Saudara, kalau ada acara mungkin prasmanan, terus ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah tua, mungkin sudah usianya sudah lanjut, ya jalannya saudara sudah pelan, terus saudara masih gagah-gagah. Kalau dipersilakan, mari silakan, sudah dimulai, ambil makanannya. Kira-kira apa yang dilakukan? Saudara bisa menilai orang egois atau tidak itu dilihat dari caranya. Kalau orang itu sudah dipersilakan, mari silakan, langsung laki lebih dahulu ambil piring tanpa mikir yang di belakang, ibu-ibu atau bapak-bapak yang penuh pegang piring kosong, nggak peduli. Yang penting sudah bisa ambil lebih dulu, takut kalau nggak bisa. Itu sudah bisa dibuktikan bahwa orang itu punya sifat egois. Sifat egois, sifat yang tepat. Susah untuk bisa jadi kembali. Orang yang sudah punya sifat egois, mustahil dan mustajab bisa melakukan. Sudah dititipi domba oleh Tuhan, sudah tidak berpikir. Karena pikirannya untuk apa? Pentingan diri sendiri. Inilah saudara. Pamannya jauh lebih tua usianya, tidak dipersilahkan memilih lebih dulu, tapi dia malah, ya puji Tuhan, kalau sekarang mungkin dikatakan puji Tuhan, saya langsung dia layangkan matanya, pandang daerah mana yang dia anggap lebih baik. Orang yang punya sifat egois tidak akan memikirkan kepentingan orang lain, jangankan memikirkan keselamatan orang lain, keselamatan dirinya sendiri tidak diperdulikan. Itu orang egois. Keselamatan dirinya sendiri tidak diperdulikan. Itu Lot, dia memilih daerah Sodom. Dia tidak berpikir bahwa orang-orang Sodom itu adalah orang-orang yang hidup di dalam dosa. Di sana ada hubungan seks sesama jenis. Di sana ada manusia hidup seks dengan binatang. Pokok seperti zaman sekarang itu Sodom dan Gomora. Nah, kalau Sodom dan Gomora dibinasakan oleh Tuhan, dibongkar oleh Tuhan, dunia ini juga tidak lama lagi akan diperlakukan lebih dahsyat dari Sodom dan Gomora. Karena saudara melihat dunia ini sekarang ini sudah kondisinya seperti Sodom dan Gomora, bahkan lebih jahat, lebih jahat. Dan ini Lot sudah tidak berpikir sampai di situ. Yang penting apa? Puas. Yang penting dagingnya puas. Itu orang yang punya sifat egois. Hidup dalam dosa itu merasa puas. Tapi Abraham tidak demikian. Dia punya rasa belas kasih bahwa Lot perlu diselamatkan. Hati Abraham melekat kepada Lot, cintanya kepada Lot. Lalu dia kerahkan tenaga. Saudara, Abraham ini untuk mengambil Lot dari tawanan musuh ini nggak gampang, saudara. Ini totohannya nyawa. Kalau dia kalah, mati. Tapi
rela berkorban harus menjadi bagian dari kita. Jangan kita ini merasa capek. Kadang-kadang saya menghadapi orang-orang domba-domba yang nakal. Coba ditanyakan gembalanya baik, gembala yang baik. Kalau kita diposisikan sebagai gembala seperti ini, ada satu gambar ketika Tuhan Yesus menggendong satu domba dari panggul. Ini domba kondisinya adalah domba yang nakal. Pada waktu Tuhan mengembalakan 100 domba, waktu masuk kandang 99 domba ini sudah dimasukkan ke dalam kandang. Dihitung domba yang baik itu perhatian, saudara. Perhatian kepada domba-dombanya. Gembala yang baik itu perhatian kepada domba-dombanya, dihitung, diabsen satu-satu. Masuk dihitung. Loh, kok 99? Mana yang satu? Mana yang satu? Dicari, saudara. Bayangkan, saudara. Mungkin kalau kita sekedar melihat ceritanya atau gambarnya itu kita tidak merenungkan, mungkin ya biasa ya. Tapi coba dengar, orang kalau menjadi gembala dan dombanya itu jumlahnya 100 ekor, itu melelahkan loh, saudara. Ya, melelahkan. Bayangkan seorang gembala. Ini Pak Budiono ini yang punya gembala. Punya domba, punya kambing. Ketika menggembalakan kambing domba, saudara, itu kan dari pagi mungkin ini sampai sore nih. Tuhan Yesus itu menggambarkan satu ilustrasi sampai sore. Tentu dia kalau sudah petang, sudah hampir maghrib gitu, ya, memasukkan domba-domba ke kandang, itu sudah capek, ya toh, sudah lelah, sudah capek. Dihitung loh, kok kurang satu? Dia harus lari lagi mencari yang satu. Ini pekerjaan yang melelahkan, membuat capek, ya. Waktunya sudah mau ringan-ringan, istirahat, kok dombanya ada yang nakal. Ini Tuhan Yesus cari sampai ketemu. Dombanya ini sudah ada di pinggir juga. Dia cari, dia ambil, digendong lagi, saudara. Sebab dia takut nanti kalau dilepaskan tambah lari lagi. Kalau sudah dikatakan domba yang nakal kan larinya sudah seenaknya sendiri, saudara. Gak peduli bahaya-bahaya, terjang aja. Namanya domba nakal. Digendong, ditaruh, dibawa pulang, dimasukkan ke kandang. Nah, saudara, kalau kita diposisikan sebagai gembala, renungkan, saudara. Saudara menjadi gembala atas siapa? Dipercayakan Tuhan sebagai gembala atas siapa? Mungkin atas anak-anak saudara. Masih ada domba yang nakal. Capek. Kadang-kadang capek. Kalau kita tuh capek, ya, memberikan sehat, memberikan kasih sayang, tidak diterima dengan baik, ya, tidak dilakukan perintah-perintah yang baik. Kadang-kadang apa yang kita lakukan? Ambil nafas panjang, kadang-kadang begitu ya. Rasanya tuh apa ya? Mama saya bilang menjalankan anak saya itu kalau menghadapi sesuatu yang berat itu, saya menjalankan, artinya mengambil nafas panjang. Itulah merasa bahwa sebetulnya sudah capek. Ketika kita menghadapi domba yang nakal, kita merasa sudah capek, sudah lelah. Kita akan melihat kembali ketika Tuhan berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-domba. Ketika saudara sudah capek menghadapi situasi yang ada, saudara sebagai gembala menggembalakan domba yang nakal, sebut nama saudara. Mungkin kita seorang yang bernama Lea. Tuhan, dengarkan suara kita. Lea, apakah engkau mengasihi aku? Lea menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi. Gembalakanlah suamimu, Leo yang mengasihi engkau. Yang belum mengasihi engkau, gembalakan dia. Apa hati saudara? Kalau ditanya Tuhan sampai 3,
domba yang aku titipkan kepadamu. Aku lagi ada di surga membangunkan rumah buat kamu. Aku berdoa buat kamu supaya kamu kuat. Aku berdoa buat domba yang aku titipkan kepadamu. Kuatkan hati. Dengungkan suara. Sebut nama saudara. Hai jiwaku, apakah engkau mengasihi Yesus? Saudara menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi. Gembalakanlah domba. Aku percayakan kepadamu. Percayalah bahwa kuasamu, kekuatanmu akan menyertai perjalanan hidup. Saudara, kalau kita merasa letih dan bisa sebagai gembala domba, kenapa? Ingat, ada satu upah yang besar yang Tuhan sediakan buat kita, yang mau tekun, taat, setia menjadi gembala. Ada upah sebagai gembala. Sudah catat saja ya. Satu ayat saya baca, nanti selanjutnya saya tutup. Keluaran 8:20. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Ini kisahnya begini saja. Ketika daerah Mesir diberi tulah oleh Tuhan karena Fir'aun tidak mengizinkan umat Israel keluar untuk beribadah kepada Tuhan, keluar dari Mesir, maka Tuhan kirim tulah, berbagai macam tulah. Salah satu tulah yang dikirim oleh Tuhan yang bernama pikat. Nah, ini satu daerah yang bernama Goshen itu dibebaskan. Daerah Mesir semua ada pikat-pikat yang menjijikan, yang menulahi bangsa Mesir. Tapi satu daerah Goshen itu dikhususkan oleh Tuhan, tidak diberi tulah. Kenapa saudara? Kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, kisah sebelumnya, daerah Goshen itu adalah daerahnya gembala. Daerahnya gembala. Dan itu bangsa Israel, gembala bangsa Israel. Maka dikhususkan tidak dikirim tulah, bebas dari tulah. Nah, itu kisahnya di dalam Kejadian pasal 45. Nah, itu kisahnya berawal dari Kejadian pasal 45, di mana pada waktu Yusuf itu menjadi orang kepercayaan di negeri Mesir, ya. Nah, ini saudara-saudaranya Yusuf kan dipanggil, ya, sudah apa kisahnya ya. Saudara-saudaranya Yusuf yang masih tinggal sama bapak-bapaknya, ketika daerah bapaknya itu terjadi kelaparan, mereka dengar bahwa di Mesir masih ada bahan makan. Lalu bapaknya Yakub menyuruh anak-anaknya, saudara-saudara Yusuf, pergi. Coba kamu pergi ke daerah Mesir, beli gandum di sana masih ada. Nah, ini pergi ke sana. Sampai pada akhirnya, singkat ceritanya, ketemulah dengan si Yusuf yang dulu pernah dijual, ya, kepada orang Media. Nah, waktu ini saudara-saudaranya Yusuf ini nggak tahu, dulunya nggak tahu kalau itu Yusuf sebagai penguasa. Mereka beli gandum di situ. Suatu saat ceritanya itu endingnya tahu bahwa Yusuf itu adalah saudara mereka yang menjadi penguasa di negeri Mesir. Lalu minta izin kepada Fir'aun supaya keluarga dari Yakub, termasuk ini bapaknya Yakub dan seluruh saudara-saudara Yusuf, diberi izin tinggal di daerah Mesir. Lalu diizinkan oleh Fir'aun, boleh tinggal. Lalu Yusuf berpesan kepada saudara-saudaranya, nanti kamu kalau ditanya oleh raja apa pekerjaanmu, bilang kalau kamu itu pekerjaannya apa? Gembala. Sebab orang Mesir itu anti, merasa ada gap, kayak kasta begitu ya, kayak kasta gitu, anti, merasa rendah berhubungan dengan gembala. Kalau orang sudah dikatakan gembala, itu dia sudah membatasi diri
pasukan penguasa pada waktu itu di negeri Mesir. Maka mereka diizinkan tinggal di daerah Goshen, khusus satu daerah khusus tinggal di daerah Goshen. Dan disitulah pada waktu tulah itu menulahi daerah Mesir. Ini bangsa Israel sudah berkembang biak menjadi banyak, lalu ada ketakutan, ada orang-orang Mesir kalau nanti dikuasai oleh orang Israel, maka orang Israel ditindas, ya, kejadiannya ceritanya seperti itu. Nah, waktu itu Tuhan kirim tulah karena bangsa Israel tidak diizinkan keluar sebagai orang-orang yang ditindas, maka Tuhan kirim tulah. Antara lain, tulah itu turun di seluruh daerah Mesir, tapi satu daerah masih termasuk Mesir, tapi khusus daerah Goshen, dia yang tidak diberi tulah. Karena apa? Disitulah tinggal para gembala-gembala orang Israel. Jadi gembala itu orang yang direndahkan, orang yang mau merendahkan hati, orang yang mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tinggal di satu daerah khusus, kita dikhususkan oleh Tuhan. Kadang-kala kita ini dikucilkan oleh orang dunia, direndahkan oleh dunia karena kita menjadi orang Kristen. Kita direndahkan domba-domba yang nakal yang kita gembalakan. Tapi saudara, ingatlah bahwa kita tinggal di daerah Goshen. Goshen itu artinya mendekat, mendekat kepada Allah. Kalau orang mendekat kepada Allah, ada hak istimewa bagi orang yang dikhususkan Tuhan. Saat ini tulah sedang terjadi di mana-mana. Dunia sedang kena tulah. Tapi anak-anak Tuhan yang mau tinggal di Goshen, yang mau mendekat kepada Allah, yang mau hidup rendah hati, mau jadi gembala, maka kita akan dilewatkan dari tulah-tulah yang dijatuhkan ke dalam dunia itu. Ini keistimewaan saudara mau menjadi gembala, walaupun harus rela berkorban, walaupun direndahkan, walaupun kita ini tidak dihargai, tetapi Tuhan memberikan keistimewaan, dilindungi. Yang terakhir, yaitu kita punya pengharapan masa depan. Ibadah 1 Petrus 1 ayat 4. Punya masa depan. Satu kali kelak kita akan dipersilakan masuk dalam satu negeri perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, masuk dalam kerajaan surga. Jadi saudaraku, ketika kita menjadi capek dan lelah menghadapi domba yang nakal, ingatkan jiwa saudara, taruh pengharapan. Saya hidup, saya tidak selamanya di dunia. Kalau saya harus menderita di dunia ini tidak lama, sebentar lagi akan berlalu. Tapi ada satu pengharapan, aku nanti akan dimuliakan oleh Tuhan, masuk dalam kerajaan yang tidak ada batas waktu lagi, terus langgeng di dalam kerajaan, bersuka cita, tidak ada air mata, tidak ada duka, tidak ada celaan. Di sana tempat tinggal kita. Pengharapan kita taruh di sana. Maka saudara akan merasa ringan dalam menggembalakan. Saudara akan merasa, ya saya mau kalau engkau tunjuk, percayakan aku menjadi gembala yang meneladani engkau. Aku lakukan demi aku mencintai engkau, demi aku menaruh pengharapan kepada engkau, hidup bersama dengan orang yang aku kasih. Kasih Yesus tidak ada cacat celah, kasih Yesus sempurna. Kalau kita menaruh kasih kepada manusia, kasih manusia itu terbatas sekali. Tapi kalau kita menaruh kasih kita kepada Tuhan, kasih Tuhan tidak ada batasnya. Dia terus abadi sepanjang masa. Itu menjadi bagian dari kita. Dan berarti bukan kepala saudara untuk haleluya. Kalau saat ini saudara diposisikan Tuhan jadi gembala, atas gembala dititipkan Tuhan kepada saudara. Ketika saudara merasa lelah, merasa capek, berserulah kepada Tuhan. Yesus sumber kasih yang abadi, Yesus sumber belas kasihan. Saudara akan terus jatuh belas kasihan kepada domba yang mati, dan kekuatannya yang sempurna akan mengalir dalam hidup saudara.
menyampaikan renungan firman-Mu. Hamba persilakan Allah Roh Kudus Engkau terus bekerja. Tuhan Roh Kudus, berikan kami kekuatan kemampuan menjadi pelaku firman-Mu. Ubah sikap hati kami. Ubah sikap hati kami. Kalau saat ini kami belum menjadi gembala yang baik, masih jadi domba yang nakal, Roh Kudus tolong ubah kami melalui firman-Mu untuk menjadi gembala yang baik. Karena sungguh Tuhan, gembala yang baik adalah hati yang mulia dan terpuji. Kalau kami dipuji dan dimuliakan Tuhan, kami dikasihi oleh Tuhan, ada upah yang besar menanti kami. Terima kasih Bapa, teguhkan dan kuatkan kami. Tolong Bapa, kuasa Roh akan terus bekerja, menguatkan kami, menolong kami, lindungi kami, jauhkan dari segala perkara-perkara yang jahat dari dunia ini. Lepaskanlah kami dari yang jahat, lepaskan kami dari sifat egois kami, dan ampuni dosa-dosa kami selama ini. Pulihkan kami, pulihkan kami, tutup bungkus hidup kami dalam kuasa darah Yesus. Seberapa banyak umat-Mu yang datang, Tuhan, berkati dengan kesehatan, kekuatan, berkati kami dengan hati yang taat setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami doakan buat negara dan bangsa kami Indonesia. Tuhan, lawat bangsa kami Tuhan, berikan hujan pertobatan, berikan pengampunan